Redline adalah seekor ular raksasa. Redline dalam semesta One Piece merupakan daratan berwarna merah yang sangat tinggi menjulang, yang membentang mengelilingi dunia membagi dunia menjadi dua bagian besar. Redline merupakan daratan yang sangat keras, sulit didaki karena terlalu tinggi dari permukaan air laut. Di atas Redline berdiri istana atau tempat tinggal para keturunan bangsawan dunia, Tenryubito dan markas pemerintah dunia, yang dikenal sebagai Maria Joa. Lokasinya berada sekitar 10.000 meter di atas permukaan air laut. Maria Joa merupakan salah satu jalur untuk berpindah dari lautan Greenland Paru pertama menuju ke Greenland Paru kedua atau dunia baru. Dahulu di atas Redline hidup para ras Lunarian yang terkenal dalam mengendalikan api. Ras ini berkulit gelap, memiliki dua sayap di punggung dan api yang berkobar di punggungnya. Ras ini sudah punah karena dilenyapkan oleh pemerintah dunia, dan hanya satu yang masih diketahui masih eksis, yaitu King atau Arbor. Banyak hal misterius tentang Redline. Apakah itu hanya dinding batu? Apakah itu adalah makhluk hidup? Bagaimana itu tercipta? Bagaimana itu ada di dunia dan membagi dunia? Dalam chapter 1153, sekitar 100 tahun yang lalu, Ida dan Raja Harad Muda sedang berada di sebuah pulau. Mereka berdua ngobrol. Ida mengatakan dia lahir di Pulau Samuwanai di Lautan South Blue karena suatu hal dia terdampar di suatu tempat. Kemudian ada obrolan, kau melewati ular berlumuran darah itu, kata Raja Harald. Kemudian Ida mengatakan, maksudmu Redline? Ya, aku melewatinya, tapi aku tidak bisa kembali lagi. Apakah dari informasi ini menandakan bahwa Redline sebenarnya adalah seekor ular raksasa berwarna merah? Warna merah mungkin berasal dari berlumuran darah. Mungkinkah Redline adalah seekor ular raksasa berwarna merah yang melingkari lautan? Kemudian, lama-kelamaan tubuh ular tersebut berubah menjadi batu atau muncul lapisan bebatuan di sepanjang tubuh ular tersebut. Apakah hal ini ada kaitannya dengan peristiwa penting di masa lalu? Ada teori yang berpendapat bahwa dahulu dunia One Piece, atau lebih tepatnya lautan, adalah satu, kemudian dipisahkan oleh Redline. Dalam chapter 1138, terdapat lukisan di dinding atau mural yang menceritakan sejarah masa lalu yang menginfokan tiga bagian atau periode. Periode atau dunia pertama menjelaskan bahwa terdapat api di bumi. Manusia tenggelam dengan keserakahan mereka dan menyentuh matahari terlarang. Para budak berdoa dan dewa matahari pun muncul. Akan tetapi dewa bumi menjadi murka. Kemudian bersama ular neraka, dunia diselimuti kematian dan kegelapan. Mereka takkan pernah bertemu lagi. Mungkinkah ular yang diceritakan di periode dunia pertama adalah ular yang sama yang kemudian menjadi Redline? Ada kalimat, mereka takkan pernah bertemu lagi. Mungkinkah artinya setelah ular raksasa tersebut membagi dunia atau menjadi Redline, maka pulau-pulau menjadi terpisah, terhalang tingginya dinding Redline, sehingga para manusia yang dahulu bersama menjadi terpisah dan tidak bisa bertemu kembali. Dalam chapter 129 di Pulau Little Garden, Dory mengatakan bahwa hanya ular besar yang berlumuran darah yang dapat menahan serangan kita. Yang dimaksud kita adalah Dory dan Brogy yang merupakan kesatria Elbap. Dan di chapter 1153 dikonfirmasi bahwa Dory dan Brogy merupakan teman masa kecil Raja Harald. Rekaman Vegapunk menjelaskan bahwa terjadi konflik sekitar 1000 tahun yang lalu. Sebuah bencana ekologi terbesar terjadi pada abad kekosongan. Dunia dan peradaban kuno tenggelam oleh air laut dan menyisakan sebagian daratan yang menjadi pulau-pulau. Dunia atau peradaban yang sebenarnya dari 1000 tahun yang lalu tidur di dalam lautan. Menurut data Vegapunk, dalam satu abad permukaan air laut naik sekitar 200 meter. Itu adalah sebuah bencana. Menurut data Vegapunk, bencana sekitar 800 tahun yang lalu disebabkan oleh penggunaan teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. 3 senjata kuno yang masih bisa digunakan untuk menghancurkan dan menenggelamkan dunia. Sebuah kekuatan yang sungguh sangat mengerikan.